Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, di sini ada analisis kasus penganggaran pemerintah. Yang pertama, konsep penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran pemerintah dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, permasalahan dalam penyusunan anggaran. Masalah yang sering terjadi antara lain data yang tidak akurat, perencanaan yang kurang matang, kepentingan politik, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, ada analisis ketidaksesuaian anggaran. Terjadi ketika alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masyarakat. Akibatnya, program yang penting justru kekurangan dana. Yang keempat, ada efektivitas penggunaan anggaran. Efektivitas menunjukkan sejauh mana anggaran mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dikatakan efektif jika hasil yang diperoleh sesuai dengan target. Yang kelima, ada evaluasi realisasi anggaran. Dilakukan dengan membandingkan anggaran yang telah direncanakan dengan realisasinya. Tujuannya untuk mengetahui apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana. Yang keenam, di sini ada faktor penyebab pemborosan anggaran. Penyebabnya diantara lain yaitu pengadaan yang tidak efisiensi, perencanaan yang buruk, dan pengawasan lemah, dan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana. Adapun 7 strategi perbaikan penganggaran meliputi peningkatan kualitas kepercayaan, penggunaan teknologi informasi, transparansi anggaran, serta pengawasan yang lebih ketat. Yang 8 yaitu studi kasus APBD dan APBN. Contoh proyek pembangunan yang menelan biaya besar tetapi tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Materi yang kedua di sini ada analisis kasus pengendalian biaya sektor publik. Yang pertama ada konsep pengendalian biaya sektor publik. Pengendalian biaya adalah upaya mengawasi dan pengendalian pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyebab pembengkangan biaya. Penyebab pembengkangan biaya biasa terjadi karena kenaikan harga bahan, spesifikasi proyek, keterlambatan pekerjaan, atau perencanaan yang kurang tepat. Yang ketiga, ada analisis efisiensi biaya program. Dilakukan untuk menilai apakah dana yang digunakan menghasilkan manfaat yang maksimal dengan biaya yang minimal mungkin. Yang keempat, strategi penghematan anggaran dapat dilakukan dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi kinerja, dan memilih alternatif yang lebih ekonomis. Yang kelima, pengawasan penggunaan dana publik. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, auditor, DPR, dan masyarakat agar dana publik digunakan sesuai dengan aturan. Yang keenam, di sini ada evaluasi pengendalian biaya. Bertujuan mengetahui keberhasilan pengendalian biaya, menemukan area yang masih perlu diperbaiki. Yang ketujuh, studi kasus pengendalian biaya pemerintah. Misalnya proyek pembangunan jalan yang mengalami kenaikan biaya karena keterlambatan pelaksanaan. Yang delapan, solusi meningkatkan efisiensi biaya melalui perencanaan yang baik, penggunaan teknologi, pengawasan ketat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Materi yang ketiga ada evaluasi kinerja organisasi publik. Yang pertama, penilaian kinerja organisasi pemerintah merupakan proses mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, analisis pencapaian target organisasi dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Yang ketiga, pengukuran kualitas pelayanan publik diukur melalui kepuasan masyarakat, kecepatan layanan, kemudahan akses, dan kualitas hasil pelayanan.
Yang keempat, di sini ada evaluasi efektivitas organisasi. Menilai apakah organisasi telah menjalankan tugasnya secara optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, faktor penghambat kinerja organisasi. Meliputi kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, dan lemahnya koordinasi. Yang keenam, strategi peningkatan kinerja publik dilakukan melalui pelatihan pegawai, manfaat teknologi, peningkatan kualitas layanan, dan perbaikan sistem kinerja. Yang ketujuh yaitu penyusunan rekomendasi evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dibuat, rekomendasi untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masyarakat pada masa mendatang. Yang kedelapan yaitu studi kasus evaluasi instansi pemerintah. Contohnya evaluasi pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu implementasi akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, permasalahan implementasi akuntansi manajemen sering terjadi karena kurangnya pemahaman pegawai, sistem yang belum memadai, dan keterbatasan sumber daya. Yang kedua yaitu ada tantangan organisasi sektor publik. Tantangan utama adalah tuntunan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Yang ketiga, penerapan sistem pengendalian manajemen. Sistem ini digunakan untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, implementasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas sehingga pencapaian organisasi dapat diukur secara objektif. Yang kelima, penggunaan balance scorecard. Balance scorecard adalah alat manajemen yang mengukur kinerja dari berbagai aspek seperti keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang keenam, akuntabilitas dan transparansi organisasi. Akuntabilitas berarti organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, sedangkan transparansi informasi dapat diakses oleh masyarakat. Yang tujuh, analisis solusi permasalahan publik dilakukan dengan mengidentifikasi akar masalah, mencari alternatif solusi, dan memilih solusi yang paling efektif. Dan delapan yaitu presentasi dan diskusi kelompok digunakan untuk menyampaikan hasil analisis, bertukar pendapat, dan menghasilkan rekomendasi yang lebih baik atau tepat. Kesimpulannya, akuntansi manajemen sektor publik membantu pemerintah dalam mengelola keuangan, pengendalian biaya, mengevaluasi kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai lebih efektif dan baik.